Ada. Ada. Aku Mulai ganti ya. pakai headset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 praktikum biologi besar yang beranggotakan saya Anissa Wardatul Jannah, Friska Livia Arniza, Iqbal Hermanaka, Trisya Pratiwi, Muhammad Sirli, dan Fitri Sintiani. Di sini kami akan menjelaskan tentang sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama ada pengertian dari sel eukariotik yang akan dijelaskan oleh Iqbal. Kepada Iqbal dipersilahkan. Iqbal. Iqbal. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus, inti yang terbungkus membran. Sel eukariotik memiliki membran nukleus dan sistem endomembran. Umumnya, sel eukariotik ini lebih besar dan lebih kompleks daripada sel prokariotik. Sel eukariotik ini dapat ditemukan pada organisme multiseluler. Terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Sel eukariotik ditandai dengan membran internal dan sebuah sitoskeleton yang kuat. Sel eukariotik juga memiliki karakteristik sebagai sel yang memiliki struktur kompleks oleh membran inti yang memisahkan inti sel atau nukleus dari sitoplasma. Sel eukariotik juga mengandung organel selain nukleus. Organel adalah struktur di dalam sitoplasma yang melakukan pekerjaan spesifik dalam sel. Selain itu, sel eukariotik juga memiliki organel-organel seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Selanjutnya, struktur dan fungsi sel eukariotik yang akan dijelaskan oleh Friska. Kepada Friska dipersilahkan. Di antaranya struktur sel eukariotik beserta fungsinya adalah yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Berikut adalah fungsi dari membran sel. Membran plasma berfungsi mempertahankan isi sel. Bersifat semi-permeabel, proses terjadinya biokimiawi sebagai reseptor rangsangan dari luar sel, mengontrol zat-zat yang boleh masuk ataupun keluar meninggalkan sel. Yang kedua adalah sitoplasma, bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma. Terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel, serta substansi simpanan. Padatan sitoplasma terdiri atas organel-organel yaitu ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Fungsi dari sitoplasma adalah merupakan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia, sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, sebagai pengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme berlangsung dengan baik.
Yang ketiga adalah nukleus. Nukleus adalah otak dari sel atau disebut sebagai organel terbesar di dalam sel, sebab disinilah terdapat pengendalian segala aktivitas sel. Nukleus berada di tengah sel yang berbentuk bulat atau oval. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang berbentuk kromosom. Fungsi dari nukleus adalah memuat dan menyimpan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi sebagaimana struktur dasar dari sel, membuat semua RNA termasuk RNA ribosomal, transfer, dan messenger, menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Yang keempat adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE adalah bagian berbentuk seperti jala yang berpusat pada endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari dua macam, yaitu RE kasar yang berhadapan dengan sitoplasma dan ditempeli ribosom, kemudian RE halus yang merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak ditempeli ribosom. Berikut ini fungsi RE yang wajib diketahui adalah mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain, menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lain, menetralkan racun atau detoksifikasi RE dalam sehati. Yang kelima adalah ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom atau RNAR dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma dan ada juga yang menempel pada bagian sisi luar retikulum endoplasma kasar. Penyusun utama ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom terdiri dari unit besar dan unit kecil yang masing-masing berbentuk bulat. Jika bergabung akan membentuk seperti angka 8, ribosom berfungsi sebagai menyintesis protein, sedangkan ribosom sendiri disintetis oleh nukleus. Yang keenam adalah kompleks Golgi. Kompleks Golgi atau badan Golgi yang juga disebut aparatus Golgi adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Badan Golgi merupakan organel polimorfik tersusun atas membran berbentuk kantong pipih berupa pembuluh, gelembung kecil, atau bentukan seperti mangkok. Fungsi dari badan Golgi adalah pusat pengolahan untuk material yang kemudian dikemas dan didistribusikan pada organela atau diekspor dari sel dalam suatu vesikel yang diambil dari ujung-ujung membran Golgi, terbentuk dari glikoprotein untuk dibawa keluar sel, membentuk membran plasma, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang dikeluarkan sel, membentuk akrosom pada sperma, kuring telur pada sel telur, dan lisosom. Yang ketujuh adalah lisosom. Adalah organel berbentuk gelembung bulat berdiameter antara 0,1 sampai 1,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolitik seperti protease, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencerna yang lain. Lisosom bertanggung jawab untuk pembongkaran atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi atau ketika rusak atau berkebutuhan untuk daur ulang. Ini merupakan bagian normal dari pembaharuan dan pemeliharaan. Lisosom berfungsi untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Yang ke-8 adalah badan mikro. Badan mikro hampir menyerupai lisosom. Bentuk agak bulat, diselubungi membran tunggal, dan di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Disebut badan mikro karena ukurannya kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Struktur sel eukariotik badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom.
Peroksisom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Peroksisom selain bertugas memecah hidrogen peroksida, juga penting dalam proses penyerapan cahaya pada tumbuhan, juga proses respirasi. Glioksisom hanya pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak seperti biji-bijian berlemak. Glioksisom berperan dalam metabolisme asam lemak, yaitu mengubah lemak menjadi gula. Proses metabolisme lemak menghasilkan enzim yang diperlukan untuk perkecambahan biji. Yang kesembilan adalah mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel yang memerlukan energi seperti hati, otot, dan saraf. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel kariotik aerob. Mitokondria tersusun dari krista atau tunjolan perluasan dari membran dalam, dan matriks mitokondria atau ruang dalam yang kaya akan enzim sitokrom, DNA, RNA, dan protein. Fungsi utama mitokondria adalah melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Selain itu, mitokondria memiliki DNA sendiri untuk mengkode sintetis protein spesifik. Mitokondria juga memiliki fungsi mengoksidasi makanan, dehidrogenerasi, serta transfer elektron. Yang ke-10 adalah kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Pada tumbuhan biasanya berbentuk cakram dengan diameter 5-8 mm dengan tebal 2,4 mikrometer. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigmen fotosintetis dan stoma. Klorofil berperan dalam menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia, sedangkan stroma adalah cairan kaya protein yang terdapat di dalam membran dalam kloroplas. Kloroplas dibatasi membran ganda dan kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ke-11 adalah sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, merupakan organel berbentuk silindris. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Sel hewan dan beberapa mikroorganisme serta tumbuhan tingkat rendah mengandung 2 sentriol dalam sitoplasma. Sentriol terletak di dekat permukaan luar nukleus, dan sentriol berperan dalam orientasi arah pada proses pembelahan sel. Yang ke-12 adalah mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang berbentuk spiral. Spiral ini berbentuk tabung berlubang yang panjangnya mencapai 2,5 mikrometer dengan diameter 25 mikrotubulus pada gelendong sel berupa benang-benang spindel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Mikrotubulus berfungsi untuk menyusun sentriol, flagella, dan silia secara umum. Mikrotubulus ini berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Selanjutnya, pengertian dari sel prokariotik yang akan dijelaskan oleh Lucia. Kepada Lucia dipersilahkan. Baik. Pengertian dari sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel berbentuk sederhana, di mana sel prokariotik ini kebalikannya dari sel eukariotik. Penyusun dari sel prokariotik itu lebih sederhana dibandingkan sel eukariotik yang sifatnya lebih kompleks. Dalam bahasa, secara bahasa, sel prokariotik terdiri dari dua kata Yunani, yaitu pro yang berarti sebelum dan karion yang berarti biji atau inti. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga inti tersebar di sitoplasma. Sel prokariotik memiliki membran plasma. Membran plasma dan membran inti berbeda ya. Memiliki nukleoid, di mana di dalamnya berupa DNA atau RNA.
dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Adapun ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran, yaitu membran dalam, seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas. Adapun contoh dari sel prokariotik yaitu sel bakteria dan alga biru. Terima kasih. Baik, bismillah. Lanjut. Oh iya, maaf moderator, silakan. Maaf. Selanjutnya, struktur dan fungsi sel prokariotik yang akan dijelaskan oleh Muhammad Sirli. Kepada Muhammad Sirli, persilahkan. Mohon maaf ya sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Slide selanjutnya yaitu struktur dan fungsi sel prokariotik. Yang pertama itu ada membran plasma. Membran plasma ini tersusun atas 2 lapis fosfolipid, di mana yang bagian polarnya itu bersifat hidrofilik dan juga bagian yang nonpolar bersifat hidrofobik. Fungsinya yaitu memisahkan bagian dalam dengan lingkungan luar sel, kemudian bersifat selektif. Artinya tidak semua material itu bisa masuk ke dalam membran plasma, hanya material yang dibutuhkan saja yang bisa masuk. Yang kedua ada dinding sel. Sesuai dengan namanya, dinding artinya melapisi atau membatasi dari bakteri tersebut, dan fungsinya untuk memberi bentuk juga melindungi organel internal sel. Dan dinding sel ini terdiri dari peptidoglikan yang tersusun atas NAG dan juga NAM yang dihubungkan oleh peptida pendek. Selanjutnya, next slide. Oke, yang ketiga itu ada kapsula. Kapsula ini merupakan lapisan tebal yang terdiri dari glikoprotein dan juga terdapat di paling luar dari sel prokariotik yang fungsinya untuk melindungi. Fungsi pada umumnya yaitu untuk melindungi. Diibaratkan seperti manusia, kapsula ini merupakan kulit yang artinya untuk melindungi. Kemudian ada villi. Nah, villi ini merupakan rambut halus yang menempel pada dinding sel yang memiliki bentuk lebih pendek daripada flagel, yang fungsinya untuk melakukan si sel prokariotik itu menempel pada inangnya. Kemudian ada flagel. Flagel ini memiliki struktur seperti cambuk dan fungsinya membantu dalam bergerak. Juga dalam sebuah jurnal yang ditulis dan diunggah di Google, flagel ini merupakan satu-satunya alat gerak yang digunakan oleh sel prokariotik. Dan dalam percobaan tersebut, flagelnya dipotong, alhasil bakteri tersebut tidak bisa bergerak. Kemudian ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan yang ada di dalam membran plasma yang fungsinya yaitu untuk reaksi anabolisme dan juga katabolisme, juga untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk granula. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini memiliki fungsi yang sama dengan yang ada di sel eukariotik, yaitu sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya, next slide. Ada nukleoid. Nukleoid ini merupakan tempat yang berisi DNA primer yang fungsinya yaitu untuk transkripsi dan juga replikasi DNA. Nukleoid ini
mengalami kontak langsung dengan sitoplasma karena di dalam sel prokariotik itu tidak mempunyai membran inti. Sesuai dengan namanya yaitu sel prokariotik yang artinya tidak memiliki membran inti. Kemudian ada mesosom. Mesosom ini merupakan tempat yang letaknya itu dekat dengan dinding sel, yang fungsinya yaitu untuk pembelahan sel juga untuk menghasilkan energi dari hasil reaksi-reaksi oksidasi. Selanjutnya, ada DNA dan juga RNA. DNA ini merupakan kode genetik yang nantinya akan ditranskripsi menjadi ribonucleic acid atau RNA di nukleoid. Jadi DNA ini nanti akan ditranskripsi yang hasilnya RNA di nukleoid. Dan fungsi dari RNA ini yaitu sebagai bentuk bukan sebagai di RNA ini fungsinya yaitu nanti diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein yang ada di ribosom. Selanjutnya, ada perbedaan sel eukariotik dan prokariotik. Perbedaan sel eukariotik dan prokariotik. Sesuai dengan namanya yaitu eukariot dan prokariot artinya dibedakan dengan ada tidaknya membran inti. Jika ada membran inti maka sel tersebut termasuk ke dalam eukariot. Juga jika tidak ada maka sel tersebut termasuk ke dalam prokariot. Kemudian sel prokariot itu memiliki DNA yang letaknya di dekat nukleoid, sedangkan prokariot itu letaknya di dalam nukleolus. Oke, next slide. Oke, cukup. Terima kasih. Jadi yang selanjutnya ada cara mengamati sediaan basah sesuai dari video yang sudah Ibu berikan. Next slide. Jadi yang pertama, ada sel basah tumbuhan yang akan dijelaskan oleh saya, Anissa Wardatul Jannah. Jadi dalam video tersebut, untuk menyiapkan sel basah tumbuhan ini, ada alatnya sama ada tata caranya. Nah, yang pertama ini ada alatnya, alat dan bahannya. Jadi alatnya itu yang pertama ada preparat, yang kedua ada penutup bening berbentuk persegi, yang ketiga ada pinset, dan yang keempat ada mikroskop cahaya. Sedangkan bahannya adalah tumbuhan elodea dan juga air. Nah, untuk tata caranya, yaitu yang pertama, menyiapkan sediaan basah, yaitu sel tumbuhan. Nah, tumbuhannya ini adalah elodea. Selanjutnya yang kedua, siapkan tumbuhan elodea. Ambil sedikit bagian tumbuhan elodea menggunakan pinset untuk dijadikan spesimen. Yang keempat, simpan spesimen atau tumbuhan elodea itu yang udah diambil pakai pinset di atas preparat. Nah, setelah itu tetesi dengan air sedikit, lalu tutup spesimen dengan penutup bening berbentuk persegi. Yang ketujuh, simpan spesimen di atas meja preparat. Dan yang kedelapan, amati sel apa saja yang terdapat dalam tumbuhan elodea. Nah, setelah diamati, ternyata sel yang terdapat dalam tumbuhan elodea ini, yang pertama ada sitoplasma, yang kedua ada nukleus, selanjutnya ada kloroplas, yang keempat ada dinding sel, dan yang terakhir ada membran sel. Sekian dari saya. Dilanjutkan ke sel basah hewan yang akan dijelaskan oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilahkan. Di sini saya akan Fitri, maaf suaranya nggak ada. Agak deketin lagi, Fitri.
Kedengar? Ya, kedengar. Oke, baik. Untuk yang kedua ada sel basahan hewan. Alat yang dibutuhkan untuk mengamati sel basahan hewan ini, yang pertama ada kaca preparat, yang kedua penutup bening berbentuk persegi, yang ketiga tusuk gigi, kemudian yang keempat mikroskop cahaya. Bahan yang dibutuhkan adalah sel epitel yang terdapat di pipi, kemudian 0,9% NaCl, dan yang terakhir metilen biru. Nah, untuk prosedur kerjanya, yang pertama meneteskan sedikit NaCl di atas preparat, kemudian mengambil sel epitel yang ada di dalam pipi menggunakan tusuk gigi secara perlahan. Yang ketiga, menyimpan sel yang terdapat pada tusuk gigi tersebut, lalu diletakkannya di atas preparat. Yang keempat, meneteskan sedikit metilen biru sebanyak 1 tetes. Metilen biru ini berfungsi untuk memberikan warna pada sel epitel, karena jika tidak, sel epitel tersebut akan tidak akan berwarna atau transparan. Kemudian yang kelima, menutup sampel menggunakan kaca penutup jika tidak ada gelembung yang menutupi preparat. Yang keenam, merapikan pinggiran sampel agar tidak berceceran. Kemudian amati sampel yang telah ditutup oleh penutup preparat tersebut oleh mikroskop. Nah, hasil yang didapat dari pengamatan sel basahan hewan ini, yang pertama, pada sel tersebut terlihat inti sel yang dimana di pinggiran sel tersebut terdapat bakteri-bakteri yang menempel. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.